Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadin muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya, ditengah-tengah. Wa kharaja bi qaulina ayyuziya ma law akhadha kulusan aw syai'an yasiran min mali ahadi walidayhi fala yakunu kabiratan wa in kana law akhadhahu min mali ghairi walidihi bi tariqin mu'tabarin kana haraman li anna ahadal walidaini la yata'azza bimisli zalika lima indahu minasyafaqati wal hanu fa in akhadha malan kasiran bihaitsu yata'azzal ma'huzu minhu minal walidaini bidzalika fa innahu yakunu kabiratan fi haqqil ajnabi fa kadzalika yakunu kabiratan huna wadzabitu fima yakunu haraman innama huwa saghirun min nisbati ila ghairil walidaini wa kharaja bi qaulina ma law fa'alahu ma'a ghaira walidihi kana muharraman ma iza talabal walidu bidainin alaihi fa iza talabahu bihi aw rafa'ahu ilal hakimi liyakhudha haqqahu minhu fa innahu la yakunu minal uquqi fa innahu laisa biharamin fi haqqil ajnabi fa innama yakunul uququ bima yu'zi ahadul walidaini mimma law fa'alahu ma'a ghairi walidihi kana muharraman wa hadza laisa bimawjudin huna fafham fa innahu minan nafaisi intaha. Qala Sopuri fi nuzhatil majalis yahrumu alal walidi ayyakula mala waladihi bi ghairi tariqin syar'iyyin fa iza akalahu bi ghairi tariqin syar'iyyin la yahbasul waladul walida wa indal hanabila la tusma'u da'wa alaihi li haqqil ubuwati intaha.
Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah maksiat badan kita ya. Badan di sana ya, maksiat seluruh badan nih gitu ya. Wan maksiat bikulil ya badani kal ufuqi lil walidain gitu ya kemarin. Ya, jadi maksiat seluruh badan yaitu seperti durhaka kepada orang tua gitu ya. Ya gitu ya, itu termasuk ya daripada ya maksiat yang besar ya, dosa besar. Nah itu ya, kemarin dengan hadis-hadis itu ya Rasulullah ya bawakan ya kullu dzambin yu'aqibu Allahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Ya, ya tiap dosa Allah takhirkan ya siksaannya itu ya apa yang Allah kehendaki sampai hari kiamat kecuali durhaka kepada orang tua. Maka sungguhnya Allah mentakjilkan, mensegerakan dosanya itu ya kepada orang yang berbuatnya durhaka kepada orang tuanya gitu ya. Yu'ajjiluhu li sawihi fil hayatin dunya qabla mamati ya, waktu dia masih hidup sebelum meninggal ya. Orang yang durhaka orang tua jadi dosanya Allah takjil, Allah segerakan tuh di dunia ya, sebelum mati udah dapat siksaan gitu. Kalau dosa-dosa yang lain Allah takhirkan sampai nanti di hari kiamat gitu, baru Allah balas gitu. Nah itulah ya. Nah ya ini lanjutan nih ya gitu. Wa kharaja biqaulina ayu ziya ma law aqadha pulusan aw syai'an yasiran min mali ahadi walidayhi. Keluar dengan perkataan kami nih ya, kata pengarang nih gitu ya. Ya. Kedua keluar dari perkataan kami kata pengarang yaitu apa? Ayu ziya, yaitu menyakitin si anak itu kepada orang tuanya ya. Malau akhadha pulusan, kalau nih anak ya, si anak itu mengambil uang harta ya, pulus ya, duit gitu. Kalau tuh anak itu ambil duit gitu ya orang tuanya, au syai'an yasiran, atau sesuatu yang kecil sedikit diambil, sesuatu barang dia punya orang tuanya gitu ya. Min mali ahadi walidayhi, dari harta salah satu kedua orang tuanya ya. Kita kan duit awak kita atau duitnya kita ya, kita ambil ya, atau apaannya dah tuh, barangnya atau apaan, ada hiasannya, ada apa, diam-diam ya dijual aja kan gitu ya, kita ambil tuh ya. Ya harta tuh dua anaknya, itu kan nyakitin tuh ya orang tua kan, duitnya diambil, atau ada perhiasannya diambil, dijual kan gitu ya. Saya hanya cilan min mani ahadil ini. Nah itu katanya kalau anak tuh ambil harta apa orang tuanya, salah orang tuanya ya sedikit gitu, layak ya gitu ya. Ya bakal walidayhi fala kunu kabiratan, maka itu enggak termasuk dosa besar gitu ya, nggak termasuk dosa besar gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil duit awak kita, duitnya kita gitu ya, ya tapi nggak banyak gitu ya, diambil gitu, ketahuan dah gitu ya, diambil. Nah itu kan dia kan sakit juga kan, duit gua diambil kan gitu kan ya, apa ya, tapi itu nggak termasuk dosa besar katanya ya kita ya. Nggak masuk dosa besar. Kenapa? Ya, layak dulu kabiratan. Ya, gitu. Wa in kana law akhadhahu min mali ghairi walidayhi, ya, jika sekalipun dia itu sekiranya dia mengambil dari harta orang lain yang bukan kedua orang tuanya, bitarikin mu'tabarin, dengan jalan tersebut, karena haraman itu juga haram gitu ya gitu, haram. Li'anna ahadal walidaini la yata'adza bimisli zalika, karena kedua orang tua itu nggak merasa sakit seperti itu ya, diambil tuh. Kenapa? Lima indahu minas syafaqa wal hanu, karena kedua orang tua itu punya sifat kasih sayang
ya siapa kok ya sayang sama ya kanu sama juga sayang juga ya jadi atau tafsir aja itu ya gitu jadi gini ya jadi kalau umpama kita dah ya kita yang gampang aja kita ambil duit apa kita atau duit minyak kita kan gitu ya nggak gitu nah kan dia sakit juga kan ya dikesel lah ya kita ambil duitnya diambil dia kesel gitu nah itu ya perbuatan kita seperti itu artinya nggak termasuk ya dosa besar gitu ya karena kan disakit kalau kemarin kan sudah nyakitin sedikit aja tuh di atas itu kan berarti kan dosa besar tuh ya gitu ya ya gitu kan di atas tuh gitu kalau karena sekerjanya kita tuh udah berbuat tuh gitu ya ya di situ ya dikatakan suno di atas di awadi bahwa iyu dial walad akaduan ini bisa ya bima laisa bipilih makaili karena muharraman tuh ya ya si dosa kecil ya gitu umpama kan kemarin di atas contohnya kan gitu umpama orang tua kita gitu kan sama orang lain umpama kita apa tuh ya kita delikin ya kita apa tuh ya promotin kan gitu ya mau orang nih kalau mau orang lain gitu kan gitu promotin kita delikin gitu nah kan itu kan dosa kan ya kalau mau orang nih ya umpama bukan nama ini sama saudara kita atau siapa gitu itu kan ya dosa kan dosa ya dosa kecil gitu ya dosa kan gitu nah kalau orang tua tuh gitu begitu itu termasuk dosa besar gitu ya kalau mau orang dosa kecil kan gitu ya umpama kita sama saudara kita dah ya kita kesel gitu nah kita promotin dia kan gitu ya gitu kan dosa tuh ya gitu kan tapi kan dosanya dosa kecil tuh nggak dosa besar nah kalau sama orang tua itu kita seperti itu kita promotin ya gitu nah itu termasuk dosa besar gitu nah kalau ini karena mbak nih lain nih nah karena ini duit gitu ya duit awak kita duitnya kita ambil gitu ya gitu nah kalau dibandingkan dengan duit orang lain gitu kan ya duit orang lain nih kita ambil gitu meskipun ya sedikit itu tetap hukumnya kan dosa gitu ya dosa nah kalau sama awak kita nih duit awak kita duitnya kita ambil nih dikit nih gitu ya itu nggak termasuk dosa gitu ya kenapa ya karena orang tua punya sifat asyafaqa ya gitu kasih sayang gitu ya tuh ya kalau orang lain dosa tapi kalau orang tua enggak gitu ya karena itu nggak nyakitin gitu ya nggak nyakitin jadi ya paling orang tua ya sakit juga sedikit gitu ya kesel doangan kan gitu ya bangun duitnya gitu ya dicari gue naruh duit di sini nggak ada saja banyuannya lalu ya yang ambil iya saya boleh ini udah ya paling gitu doangan kan gitu ya iya gitu kan udah kan gitu ya kalau mau orang lain kan ya bisa lama tuh keselnya kan gitu ya di sini katanya nggak termasuk tuh ya gitu ya ya pala ya yasiran tuh ya sayan yasiran minalin ahdi walidai pala yakunu kabiratan nggak termasuk dosa besar tuh ya kalau ada yang tanahnya dijual gitu itu gede iya tapi kalau abahnya emang punya tanahnya banyak sih iya dijual mau yang pojokan sono nggak mau gitu iya tanahnya banyak ya begitu tanahnya lebar gitu hanya di pojokan sono nggak ini dijual aja gitu tanahnya banyak pakai diusir kecuali pakai diusir gitu ya nah itu kalau orang tua gitu ya kita ambil hartanya itu biasanya kagak apa tuh ya nggak jadi sakit gitu ya gitu kalau merasa ya kesel aja kita kesel doang kan gitu ya
Nah itu ya. Nah itu ya. Hadisnya jadi yakunu kawilatan. Wa in kana law akhadha min mali ghairi walidihi bi tariqin mu'tabar kana haramannya jika dia mengambil hak dari harta orang seperti itu termasuk dosa kan gitu ya. Nah gitu ya. Jadi ya gitu ya termasuk tuh ya. Nah ya kalau diambil dari kalau ada orang nih diambil gitu ya. Ya. Nah, bicara kita karena hawa. Li'anna ahadal walidaini la yata'adza bimisli dzalika. Karena orang tua enggak merasa sakit tuh, ya anaknya berbuat seperti itu. Lima indahu minas syafaqah wal hanu. Karena orang tua mempunyai sifat syafaqah dan hanu. Syafaqah itu kasih sayang, hanu juga ayah juga hanan. Anu kata dari hanan ya manan. Nah gitu ya. Nah itu ya kasih sayang gitu ya. Nah, fa'in akhadha malan kasiran. Kalau tuh anak mengambil harta yang banyak, bihaitsu yata'adza yang sekiranya jadi sakit tuh al-mahfuz anhu yang diambilnya tuh minal walidaini dari kedua orang tuanya. Tuh anak ambil duitnya abahnya banyak diambil. Nah abahnya nyaknya merasa sakit gitu. Bidzalika fa innahu yakunu kabiratan ya. Itu menjadi dosa besar gitu ya. Dosa besar pihak haqqil ajnabi pada hak orang lain juga gitu ya. Jadi pada orang lain juga kan dosa besar juga kan. Dan yang diambil banyak. Nah orang tua juga kan kalau diambil itu banyak gitu. Ya kebunnya dijual tiap kali banyak kan gitu. Nah gitu ya. Udah diam-diam udah jual kebun apa ya. Nah ya. Nah kan dia kesel gitu. Banyak gitu. Kalau tadi kan di atas dikit tuh. Ya diambil di kita ya. Buat apa? Buat beli rokok gitu. Ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Tapi kalau duit orang lain kan haram. Ngambil ya, umpama 50.000 dah ya gitu kan. Nah duit orang kita ambil ya haram kan. Di rokok. Nah kalau orang tua kan 50.000 ya iya dah gitu kan. Paling ya uang jajan dah. Hah? Uang jajan. Iya uang jajan dah gitu. Tapi kalau keseringan tuh Hah? Lama-lama banyak juga. Kalau keseringan mana orang tua udah tahu mana. Paling nggak anu. Iya, manaan dia udah nggak pikirin. Udah langganan ya. Udah langganan. Iya, udah langganan. Mau dinyari duitnya jadi kagak ada ya. Paling jualan. Ya, dia mana dia bikin gituan tuh. Ya, bikin bebasin. nggak aneh dah. Hah? Ya, dia cari. Kalau baru-baru kan mungkin dicari. Baru-baru dan itu sih kagak ada. Kalau di sini dicari kan, apa deh kan gitu. Nah, tadi kan besok kagak ya. Siapa lagi dah? Bisa lagi. Paling diminin udah, yang ketahuan dah. Nah, jadi bikin bebas. Bisa putar lagi. Kami bebas sekarang kecapean udah. Kecapean. Iya. Jadi nggak ambil pikiran jadinya. Iya, nggak pikirin udah bisa aja dia udah tahu dah. Nah, diketahui doang. Hah? Diketahui doang. Iya dari itu begitu dicari-cari kagak ada ya. Sana udah. Saudara yang ada kesel. Hah? Saudara yang kesel tahu. Wah, lo saudara sih lain lagi kita. Kalau saudara sih irian dah. Iya. Yang iri kagak enak banget lo. Oh Irian. Hah? Irian ya. Iya kalau saudara irian semua. Mulu. Tuh ya. Nah kalau banyak itu katanya ya kesel juga itu dosa besar juga orang tua kan keselnya hanya gitu kabiratan pihak ini maka zalika yakunu kabiratan guna begitu juga menjadi dosa besar di sini gitu ya. Jadi kalau dia ada diambil gitu orang tua banyak, nah itu dosa besar ya. Nah bandingkan sama dengan harta orang lain. Kalau harta orang lain kan diambil sedikit kan nggak apa-apa. Nah ada orang darahnya ya banyak nih ya gitu sama gitu ya. Yakunu kabiratan sudah. Wado bitu bima yakunu haraman. Catatan yang terjadi di sini dikatakan haram gitu ya.
Yaitu innama huwa saghiratun binisbati ila ghairil walidaini. Yang dikatakan tuh di sini tuh dosa kecil kalau dibandingkan dengan orang lain itu kecil gitu ya gitu ya dikatakan ini nama itu ya. Nah ya wadom itu bima yakunu haraman ya yang dikatakan di sini haram. Ini nama gua sofiratun hanya saja itu kecil binis berarti ila ghairil wali kalau bukan kepada bapaknya orang tuanya itu dianggap kecil gitu. Wa kharaja bi qaulina walau fa'alahu ma'a ghairi walidihi keluar dengan kata-kata kita kami itu kalau si anak itu berbuat bukan pada orang tuanya karena muharraman itu juga haram tetap gitu ya. Ma iza talabal walidu bidainin alaihi yaitu sekiranya si orang tua ini nuntut kepada anaknya itu utang ya anaknya ya gitu anaknya utang sama bapaknya ya, biasanya bukan ngutang minjem Minjem nggak kayak ganti. kita gitu kita kalau abah banyak kan minjem duit gitu ya ganti kagak Namanya doang iya minjem. minjem kan nah artinya nuntut tuh katanya bidainin utang hari ini Ma'iza tolaba bubihi apabila tuh orang tua nuntut minta gitu ya bilang saya perlu minjem duit hidup ini dari gua gitu kan tuh ya kalau aku tuh rafa'ahu ilal hakimi atau dia sampai lapor ke hakim Polisi. pengadilan gitu habis minta mulu nggak dapet dilaporin gitu ya. Nah lihat uzahakohu supaya dia bisa mengambil haknya daripadanya dari anak itu. Fa'innahu la yakunu minal uquqi maka itu nggak termasuk durhaka gitu ya. Jadi kalau kita ditanya kayak kalau kita sih biasanya nggak bukannya ngutang sama abah banyak kan pinjam gitu gitu tapi pinjam maunya sama abah nggak punya duit lebaran nih nggak punya duit gitu kan pinjam dah gitu dikasih habis lebaran kan dinagih. No kalung no jual. Kalung jual. Iya, nyanyi di pinjaman nyanyi dikasih nih digelang gitu dikasih jualan kan gitu lebaran nyanyi nagih nggak ada ya gitu nah ya nah itu kan ya terus sampai dia laporin lah gitu artinya ma'inahu la yakunu minal hukuki ya kalau dia nggak dapat orang tua nagih nggak dapat ya nah, itu nggak termasuk ya durhaka anak ya gitu ya abahnya minta dia agak dia kasih nggak ya gitu nggak termasuk durhaka tuh katanya gitu ya layak benar untuk fa'innahu laisa biharamin fi hakil ajnabi itu juga nggak haram kalau pada orang lain ya. Jadi kalau kita ngutang sama orang lain kan gitu orang kan nah ya sama orang kita ngutang nanti nagih kan kita nggak abunya tuh bulan ada itu kan nggak termasuk haram ya kan gitu kan Allah bilang wa in kana zu usratin wa naziratun ila maisarah gitu. Kalau emang tuh orang yang ngutang sama kita tuh ya yang minjem tuh susah nah tungguin sampai dia ya, punya duit gitu ya nah gitu kan nah gitu sampai lagi abah sama anaknya ya tahu kan segitu di rumah cep ya. Kalau jatuh tempo itu sama orang lain. Kita ngutang sama orang lain. Kalau jatuh tempo gimana itu? Bisa jatuh tempo lah, kalau kagak ada. Ya gimana? Ya udah, dia cuma yang ngutangin ya mesti paham. Ya nggak ada, kan gimana? Kan bisa dibungain lagi ya, Pak? Lebih naik boleh kan? Nggak boleh gitu. Kalau kita punya tuh udah itu kita gunain buat ininya orang lain gitu, udah jatuh temponya atau juga deket dah waktunya gitu ya kita ngutang nih yang mesti A gitu, nanti waktunya udah deket tahu ini duitnya ada, nggak boleh kita gunain kepada yang iya pada yang lain lagi kita beli barang atau kita apain gitu nggak boleh kudu. Bukan maksudnya udah jatuh tempo terus nggak ada terus kata yang tadi
Tambah lagi kan gitu. Oh, dinambahin lagi. Oh, nambah apaannya? Nambahin aja dah. Utangnya ada. Hah? Nambah kayak Bunga harganya. bunga lagi. Iya bunganya, iya dinanya. Ya nggak apa-apa, nambah harga. Nambah harga. Nah, nambah harga bukan nambah bunga di situ. Nambah harga. Nambah harga. Ya, itu boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Iya, kan ziyadatul zaman, ziyadatul ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, ya gitu apa? Ya itu kan ziyadatul zaman, ziyadatul ya zaman ya gitu. Tambah waktu, tambah harga. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya. Boleh gitu ya. Jadi kayak bikin akad baru gitu, bikin perjanjian baru. Iya, jadi kan gitu. Jadi kalau umpamanya kan nah itu tadi ya yang katakan sampai di berapa nih 2 bulan kan gitu. Umpama nih berapa nih apa nih 10 juta gitu kan. Iya. Nah, ya coba apa nih sampai waktunya 3 bulan. Nah, sampai waktunya 3 bulan, akhirnya kan gitu belum lagi. Nah, dinaikin tuh harganya yang tadinya aturan tadi situ ya jadi aturan apa tuh jadi apa tambah lagi gitu ya. Boleh gitu kan. Itu mainan Cina dah gitu. Iya. Iya di pasar lah gitu, itu kan bukan dagang udah tahu dah kalau itu beli bahan kan gitu. Benar begitu. Iya beli bahan apa tuh, beli bahan konten beda. Beda. Nah sekarang kita ngutang, Beda. ya sebulan beda. Nah 2 bulan, 3 bulan itu, nah sekarang dia belum bayar, nah ditaikin tuh gitu kan. Gitu ya, boleh. Tuh dia ada tuh zaman, dia ada tuh saman tambah Termasuk masa. riba tuh ya? Hah? Nah termasuk riba tuh. Enggak, itu jual beli. Ya, jual beli bukannya apa? Bukannya akad pinjam minjam. Kan yang namanya riba itu akad pinjam minjam. Nah ini akad jual beli. Ya, jadi akadnya berbaruin lah gitu Iya ya. beda, iya. Iya, beda Gitu, lagi. ya. Kalau semata-mata minjem duit nggak boleh ya. Kalau minjem duit nggak boleh, nambahin gitu. Ya. Barang. Hah? Barang. Itu ini kan berupa barang, gitu. Nggak apa-apa, jual gitu. Ya. Boleh gitu. Kalau apa ya? Kalau yang namanya riba tuh kan pinjem ya. Enggak, kalau tadi kan misalnya awalnya yang minjem duit nih, Hmm. minjem duit belum bisa ganti, nah itu dinaikin biasa kan tuh. Nah kalau minjem duit nggak Nah, boleh. Tadi kan kalau ujungnya minjem duit. Iya, kalau minjem. Kalau Kalau minjem, minjem nggak? kalau minjem kalau jual beli barang tuh boleh. Kita Iya. ngutang. Iya. Ini kan ngutang barang tuh. Ngutang Nah barang. gitu. Ya bukan minjem duit. Kalau minjem duit nggak boleh. Ya, karena kalau minjam itu masuk riba. Iya. Gitu. Kalau pakai lebih. Ini utang gitu. barang tadi ya. Ya, tapi apa jual beli barang. Jual beli. Bentuk Nah, gitu. Ya. Gitu ya. Nah, begitu ya, gitu ya, tuh ya, malau pa'ala hudo ya, ya kemu ya, inama yakurun okok bima yu'di, ya, palaisa biharamin bihake ajnabi, wa innama yakurun okokku, hanya saja dikatakan tuh, durhaka tuh anak, ya, pada orang tua, bima yu'di, ya, ahadal walidaini, yaitu yang menyakitin salah satu kedua orang tua, itu anak tuh. Mimma lau fa'alahu ma'a ghairi waladaihi, dengan sesuatu perbuatan yang dia perbuat bukan kepada orang tuanya, karena muharraman ya, itu yang diharamin. Nah maka kita berbuat sama orang tua maka jadi haram gitu, termasuk hukuk gitu ya. Wa hadza laisa bimaujudin guna, ini enggak ada di sini katanya. Jangan seperti itu. Paham dzalika, pahami olehmu yang demikian itu. Fa innahu minan nafaisi. Ini termasuk suatu masalah yang sangat ya berharga ya, sangat ya, nah, nilainya sangat baik gitu ya. Intah ya, selesai perkataan ini tuh ya. Ini masalah ya yang jarang kita ketemuin gitu ya. Nah, ya dibahas ini gitu. Wa qala Sopuri fi Nuzhatil Majalisi, berkata Imam As-Sopuri ya fi Nuzhatil Majalis, yahrumu alal walidi ayyakula mala waladihi ya bi ghairi tariqin syar'iyyin. Kata Imam As-Sopuri ini ya, haram orang tua memakan harta anaknya tanpa jalan syar'i. Ya gitu ya,
Jadi kita orang tua tuh nggak boleh makan harta anak kita kalau bukan ada keperluan syarat gitu. Ya artinya bukannya bukan makan kita ambil harta atau kita makan atau harta yang bukan ada tujuan syarat. Tujuan syarat kan ada karena kita lapar, kita apa kan gitu ya. Nah gitu nih yang enggak ya kita ambil bukannya buat apa tuh, bukan kepentingan ya. Nah keperluan kita, hajat kita, tapi kita ambil buat apa ya, buat poya-poya atau apa gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Nah gitu ya. Tuh ada anak gitu ya gitu ya. Nah gitu ya, cuma emang boleh dan jangan kan ada hadis tuh mengatakan ya gitu ya anta wa maluka li abika kan gitu, ada hadis tuh. Ada seorang seorang anak kan ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya orang tua saya tuh ngambilin duit saya mulu tadi gitu kan. Nah gitu ya. Nah gitu kan. Nah akhirnya kan ya Rasulullah panggil tuh orang tuanya. Nah gitu bener gak? Ya kata anak kamu nih, kamu ambilin duitnya. Nah kata apa tuh? Ya kata tuh orang tua, ya bener saya ambilin. Ya ngapa emang yang ngambil itu? Ya karena dia tuh anak, dia pelit. Ya abahnya nggak dibagi duit, jadi abahnya tuh dia ngambil. Ya sehingga tuh si anak kan kesel. Nah itulah Nabi pengen nanti tuh, jadi Nabi bilang, nah itu anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu itu milik bapak kamu gitu ya. Itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh kesel, nggak boleh apa ya, karena kita nggak bagi, nggak kasih gitu ya. Cuma kalau kita ini kan kewajiban anak kan pada orang tua kan harus apa tuh ya, kasih nafkah, kasih apa, apalagi orang tuanya udah tua kan, udah nggak ada punya kemampuannya apa. Nah itu ya kewajiban anak gitu ya, jangan dibeliin aja gitu, nggak boleh haram gitu ya. Nah kita waktu masih kecil kita dimpanin kan ya, makan apa iya dimpanin nah gitu ya, makan apa gitu. Nah sekarang awak kita udah nggak mampu ya, nah ya kita kasih dia makan gitu ya. Sekolahnya pinter. Sekolahnya pinter. Nah iya di sekolah ini ngapa gitu, ngapa gitu. Hanya kewajiban tuh anak ya kepada orang tuanya, bapaknya itu untuk mengipahkan tuh bapak ya. Ipah tuh artinya apik ya, membuat orang tuanya apik, itu wajib tuh anak ya. Bahwa apa tuh ya, ibu kita meninggal gitu. Nah waktu itu kan udah nggak punya ya, nggak ada temennya kan gitu. Nah kalau abah kita tuh ngayap bulu ya lain. Nah itu tuh anak mesti apa? Cariin lah tuh. Cariin ya. Iya, cariin, jangan diomelin gitu. Itu kewajiban anak. Ya, gitu, kewajiban anak gitu. Diiklanin tuh ya. Hah? Diiklanin. Gitu. Itu kewajiban anak, jangan kita omelin apa. Apa ngayap mulu, nyata ngayap gitu. Nah justru begitu lah kita cariin. Dan gitu. Iya, apaan kayak di bawah. Gitu. Gitu. Nah, kita suruhin. Jangan gitu kata, apa mau kawin, punya duit kagak lah, jangan nggak boleh begitu. Iya, itu kewajiban nanti kasih makan yang apa ya kita anaknya. Cocok kita. Cocok kalau begini. Yang ngomong cocok orang tua nih. Cariin. Itu ya. Nah, ya itu wajib itu. Rekam Wajib mengipahkan tuh orang tua, anak tuh gitu. Ya, jangan domelin gitu. Nah, cobaannya sendiri. Nah, tadinya kan. Nah, kagak ada nantinya ayam di jalan. Gitu. Nah, anaknya mesti paham. Jangan ngayap, jangan sini kan akhirnya nanti yang jelek siapa? Ya iya gitu dia juga kan bagiannya. Hanya supaya tuh gitu tuh kewajiban ya, jangan bilang lu nggak punya duit nggak apa ngapain lah. Kewajiban tanggung jawab nafkah apa semua itu adalah anak ya. Kalau orang tua tuh udah tua gitu, hanya anak itu wajib ya memberikan nafkah kepada orang tua gitu, meskipun orang tua kaya gitu ya. Meskipun tuh orang tua kaya, kita punya duit gitu, kasih orang tua kita. Mau diambil kayak kagak,
Ya biasanya kan kalau kita banyak punya duit gitu, nah kita punya duit, kita pancing. Kasih singkong dapat kambing. Ya, anjing lah kalau kita mancing kan ya umpannya siapa gitu. Ya, itu umpannya segini. Ya, mana kecil. Terus ngasih dikit ngomong. Ya, umpannya kecil kan kasih udang gitu. Gantungin, nah yang kena kan gak habis ya. Ya rame. Bisa kan gitu. Kan itu anak gitu. Jangan anak diem gitu. Apa dia punya duit, abahnya punya duit, abah punya duit. Biarin aja. Nah enggak mancing-mancing. Dapat gede. Hah? Dapat gede. Iya enggak dapat itu. Nah kalau dia gitu kan dia punya duitnya lebih nanjukin abahnya nyaknya. Nah dia punya duit banyak kan gitu. Nah siapa tahu gitu, wah udah waktu aja dah itu kurang, nah kan ditambahin nih. Nah gitu tuh. Nah kan enak jadinya. Ini diem aja kan gitu. Ada lebih yang mau nih ada nih nyaknya, ada bapak nih lebih 50.000 nih. Abang mau gak? Ya banyak ya lalu segitu. Nih gue tambahin 500 tuh. Nah antuk kan. Nah macam geramai. Ini jangan diam aja. Ya soalnya kan apa kalau kita diam aja gitu punya kelebihan gitu. Nah, kita nggak apa sama orang tua gitu, nggak dapat pahala yang namanya sedekah sama orang tua. Ya, kita mau sedekah sama orang tua gimana? Ya, kan yang namanya kita sedekah sama orang tua tuh gitu. Sedekah sama orang tua 1 dibanding 600.000 kali. Ya, dibanding kita sedekah sama yang lainnya. Ya, 600.000 ya? 600.000. Ya, gitu kalau orang tua. Ini unjukin gitu, ya. Mau ambil kayak kagak diambil ya, gitu. Ya kalau dia banyak duitnya sih, kagak dah. Gitu. Mana ditambahin? Ya kita dapat pahala juga, ya dapat tambahan juga kan. Tuh, ya. Kalau mancingnya boleh ngutang apa? Hah? Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa gitu kan. Kita bisa bayar, jangan bilangin. Lalu punya duit, punya dikit Nah, nih. lu punya dikit nih, boleh minjem. Dikasih tahu. Jangan. Nah itu ya. Gitu ya. Tuh orang tua tuh gitu ya. Jadi di sini kata Imam As-Sofuri ini, ya haram tuh orang tua makan harta anaknya itu tanpa jalan tarik syar'i, artinya jalan cara agama. Kalau emang dia lapar, dia perlu dengan apa, ya silakan ambil perlu gitu ya. Kalau enggak nggak boleh. Faiza akalahu bi ghairi tariqi syar'in, apabila seorang tua makan nih harta anak bukan dengan jalan syara, layak bisul waladul walida, si anak nggak boleh nahan bapaknya ditangkap. Nah, jangan nggak boleh, ya, itu, bukan zaman sekarang kan abahnya pakai dia apa? Iya, dilaporin polisi, dia dipukulin, dia ngambil hatinya, terus emang anak jelas-jelas durhaka gitu. Ya. Nah dia nggak boleh tuh katanya. Wa innal hanabila menurut Imam Hambali ini, ya la tusma'ud da'wa alaihi li haqqil ubuwah, nggak didengerin tuh laporan tuh anak gitu ya tentang bapaknya. Jadi kalau tuh anak ngelaporin gitu ya, laporin nih kepada pengadilan gitu bahwa hartanya tuh diambilin mulu sama bapaknya. Nah itu mesti pengadilan nggak dengerin, jangan dengerin gitu ya. Kenapa? Orang tua hak ubuwah ya, hak kepada bapak gitu ya. Nah ya nggak boleh ya, nggak boleh diterima tuh laporan begitu ya. Jangan sampai ya diadilin. Sekarang kan diadilin gitu kan? Iya, nggak boleh gitu ya. Nah karena orang tua durhaka gitu ya. Nah itu ya tuh menurut Imam Hambali. Nah itulah ya termasuk apa daripada dosa ya. Nah, seluruh badan durhaka sama orang tua gitu ya. Nah ya jadi kalau sekiranya kita berbuat sesuatu kepada orang lain itu dosa gitu ya. Nah kita berbuat kepada orang tua kita itu termasuk dosa besar gitu ya. Nah ya, nah kalau sekiranya tuh berupa harta yang kita ambil, kalau pada hak orang lain tuh itu dosa juga, dosa kecil gitu. Nah kepada orang tua itu enggak
nggak dosa gitu. Kalau dosanya dosa kecil. Tapi kalau kita ambil tuh harta orang lain tuh ukurannya gede besar, nah kepada orang tua sama juga, jadi dosa besar juga gitu ya. Karena ya kalau kita ambil harta orang tua gitu banyak kan, ya orang tua kan merasa apa tuh dia sakit. Kalau tadi kan dikit, kalau orang lain kita ambil hartanya dikit tetap haram kan. Nah orang tua kita ambil hartanya dikit, dia nggak apa, ya nggak haram gitu. Kenapa? Orang tua punya sifat kasih sayang gitu. Kalau dikit, nah tapi kalau banyak tetap gitu ya. Nah itu ya. Nah terus berikutnya wal firor al insiraf minazahafi, ya termasuk dosa besar lari dari ya barisan perang nih gitu. Ai sokul kital, yaitu barisan perang ba'da mulaqatihi, sesudah ketemu musuh nih, ma'a muqawamatihi mil adu, serta ada keseimbangan ya dengan musuh. Wa in zadu ala mislaihim, sekalipun melebihi daripada 2 kali lipat tuh musuh. Kami ati akuya alami atain, seperti ada 100 orang yang kuat yaitu melawan 200-nya. Bahwa fidatun du'mafa, ya ada satu yang lemah tuh. Nah ya itu termasuk kalau kita lari dari perang ya, medan perang itu dosa besar. Wa huma ay uquq wal firor, ya yaitu keduanya durhaka dan lari dari medan perang minal kabair, itu termasuk dosa besar. Wa ghairu ma dzukira minal ma'asi, dan lain daripada keduanya itu yang tersebut tadi itu maksiat-maksiat badan ini, yaitu apa? Mislu irha izaili saubi, yaitu seperti ya mengulur ya ujung kain gitu ya. Nah itu termasuk dosa juga badan kita ya. Kita pakai kain nih sampai kita ngulur nih. Lirrajuli itu bagi orang laki-laki hatta yujawizal ka'bain, sehingga ujung kainnya, ujung celananya meliwatin 2 mata kaki ya gitu ya. Nah ini termasuk dosa gitu. Wa yusibul arda, dan itu mengenai tanah. Kalau liwat dari mata kaki kan ya kena tanah kan gitu ya, kayak kain nyengser, kayak celana nyengser kan gitu ya. Nah itu termasuk dosa tuh. Kalau gitu. nggak sampai nyengser sampai tanah, cuma batas mata kaki tutupan, nggak boleh nggak tuh? Sampai Mata kakinya ketutup, nggak sampai nyengser ke tanah. ya liwat mata kaki. Iya kan jangan sampai liwat mata kaki. Nah niat apa nih kalau berbakar-bakar, orang Arab kan niatnya berbakar-bakar nggak pakai gitu. Ya, kan ini di sini bilang kan jangan sampai ngeliwatin mata kaki itu gitu ya. Kalau ngeliwatin mata kaki gitu ya, meskipun tuh nggak lengser ya, karena Nabi tuh banyak hadis kan bilang izarul mukmin ya nisfusak gitu ya. Kainnya orang mukmin itu adanya di tengah betis gitu ya, tengah betis gitu ya. Fa inni ra'aitul malaikata yataziluna nisfasa, ya sungguhnya saya lihat tuh malaikat pakai kain di tengah betis, kata Nabi itu hadis tuh ya. Ada hadis tuh di dalam kitab Muntakal Akbar ya gitu ya. Kitab Muntakal Akbar tuh ada hadis di situ tuh, hadis sahih ya. Ya, bahkan itu memang kitab Muntakal Akbar, kitab yang disusun oleh Ibnu Taimiyah. Iya, Ibnu Taimiyah. Tapi banyak kan menyalahi hadis itu, Ustaz. Iya, Banyak pakai kainnya itu ya nutupin mata kaki. Iya, biarin dah. Kan dosa katanya. Ya kan kita jangan dah gitu, kita tak tahu. Ya, bahkan ada hadis lagi kan bilang innallaha la yaqbalu sholatan ya musbil. Allah dia akan terima sholatnya orang yang kainnya geser ya, orang laki-laki gitu ya. Allah nggak terima gitu ya. Mau alasan apaan kayak apaan itu, mana yang lebih kuat antara ya pendapat kita dengan pendapat Rasulullah kan? Itu kan Rasulullah yang ngomong ya, kita punya alasan kan, alasannya ini. Nah Rasulullah aja kagak kan gitu ya. Nah kita mau pakai alasan kita gitu, oh nggak ini gitu ya kan gitu ya. Nah gitu kan
gitu tuh ya. Nah itu termasuk ya. Nah, ya tuh ya. Nah pilot tuh ya termasuk ya gitu yuja itu kabain yusibul ardo lit tapakuri wa ta'azumi. Kalau sampai apa tuh ngentuk tanah tuh ya itu karena dia sombong ya atau merasa besar. Nah itu hukumnya haram gitu ya. Kalau sampai liwat mata kaki aja itu udah makruh kalau nggak ada rasa sombong dan nggak rasa ya besar gitu. Jadi kita makruh nih ngajiannya. Ya makruh, paling gitu. Nah kalau makruh kan kita ibadat ya nggak apa Allah nggak senang. Ya makruh kan Allah nggak demen. Nah itu mau nyari ngarepin apa? Ya nyari ngarepin pahala. Ya, nah orang yang kita harapin dari pahala kita apa? Yang ngasih itu pahala dia nggak senang sama kita. Sekalipun ulama tuh Ustaz. Hah? Sekalipun ulama kiai Ustaz. Ngapa tuh? Sekalipun kiai atau ulama. Ya ini kalau hadis sih nggak mandang ituan. Nah, dia lupa potong tuh, belum Iya. sempet motong. Bukan Ustaz. Nah justru Baru kemarin itu melihat seorang ulama kiai. justru Jadi kalau orang kayaknya mengengser gitu. nah iya justru kalau ulama dia lebih dulu tahu. Jadi contoh ya. Iya justru kalau ulama kan dia yang lebih dulu tahu sebelumnya orang tahu dia duluan kan. Kenapa dia udah belajar kan? Dia udah belajar itu hadis berarti dia duluan. Iya mesti. Ya, masa gitu. Mestinya dia kan gitu ya. Ya. Yang dia apa tuh dia yang diikutin yang dia apa masa apa ya, sebelumnya orang tahu dia udah tahu duluan. Nah contohin lah ya kan gitu ya. Nah ya kan gitu ya. Jangan alasan apa jangan ya. Sama juga orang tuh alasan apa tuh ya, alasan yang kayak apa sejadah gitu kan. Sejadah tuh kalau kembang alasannya kan apa tuh nggak khusyuk kan gitu. Nah kalau kita sih emang sembahyang nggak khusyuk. Kalau kita sih emang sembahyang nggak khusyuk gitu. Putih juga nggak Nah, khusyuk juga. iya, nah kadang kita sembahyang nggak khusyuk gitu. Kan ada orang kan gitu kayak gitu bang. Gua gitu pakai sejadah nggak kayak sejadah bang. Ya, apa nggak khusyuk gitu. Nah tetap ya hukumnya makruh gitu. Ya, atau juga dia punya alasan ya gue biar pakai sejadah gue nggak gitu apa gue masuk. Nah Rasulullah aja ya dengan adanya sejadah tuh kembang terganggu ya masa kita yang orang yang begini nggak keganggu ya berarti kita lebih tinggi nilainya dari Rasulullah. Iya kalau kita menganggap begitu itu berarti orang ya sangat sombong ya nah ya tetap biar kata tuh nggak apa kita bayang busuk ya enggak tetap aja makruh yang namanya pakai sejadah ya pakai ada kembang-kembangnya itu ya. Nah karena kita udah susah sekarang umur balwa ya susah kita nyari yang namanya sejadah tuh nggak pakai apa nggak ada kembang-kembangnya kan gitu semua bakal ada kembangan baju pakai apa kain pakai semua kan gitu ya kan gitu. Ini biasanya udah begini aja kotan dipakai sejadah. Kan udah bolos gini dipakai sejadah gitu. Nah gitu. Jadi kalau apa kata Rasulullah itu ya berarti lebih tinggi gitu nilainya. Ya jangan kita beralasan nih gitu. Alasan itu sih kita gitu ya. Jangan gitu ya. So ya, termasuk tuh daripada mahasiswa tuh yaitu ilqa uzain itu ya, pakai ya mulur ujung ya pakaian tuh gitu ya. Nah, itu ya liwat alat jangan ya. Jarro izarahu ya batarak tuh ya. Nah, terus lagi ya berikutnya yang termasuk nih maksiat badan wa qati'atur rahim, yaitu memutuskan silaturahim. Ya, ai qarabah yaitu memutuskan kerabat. Wa in ba'udat sekalipun kerabatnya udah jauh. Gitu ya. Artinya bukan masih keturunan karena kerabat itu ada kerabat qaribul aqrab, ada yang dekat. Kalau yang dekat tuh yang berarti turunan yang kita enggak apa ya, yang enggak batal lah uduk mahram. Ya, berarti ngatas ya ke bawah gitu ya. Ngatas tuh kepada orang tua, ngatas tuh kakek suno. Nah ya ke bawah anak cucu itu yang akrab tuh dekat. Nah ke samping ya sama saudara tuh saudara ponakan nah itu yang dekat. Nah lain dari itu kalau udah misanan apa tuh nah termasuk udah jauh gitu ya. Nah udah jauh tuh gitu. Jadi di sini yang namanya silaturahim kerabat tuh sekalipun udah jauh wantapa irsuha
dan juga emang udah nggak dapat warisan. Ya, kalau menurut warisan tuh udah nggak ada dah, udah terhijab gitu ya. Nah, nggak tuh tetap tuh nggak boleh diputusin gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, intifaul iti. Kama apa dahur Romli sebagaimana ya yang dikatakan oleh Imam Romli. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman ya gitu ya itu wattaqullaha allazi tasaaluna bihil arham. Takutlah kamu, takutlah kamu pada Allah allazi tasaaluna bihi wal arham, yang kamu minta tuh, mohon kepada Allah tuh ya, ketakwaan wal arham dan juga rahim ya. Nah, keturunan tuh ya, kita kan nggak punya keturunan, kita minta supaya punya turunan kan. Nah, udah punya jangan diputusin gitu ya. Nah, gitu. Hai wattaqul arhama anta qata'uha. Artinya awas, hati-hati kamu, takutlah kepada ya rahim ya, anta qata'uha, kamu putusinnya. Enggak boleh gitu ya, putusin silaturahim tuh. Warawat Tabrani an Jabir, telah meriwayatkan Imam Tabrani dari Jabir qala ya, katanya ya Tabrani kharaja alaina ya, gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar ya bersama kami Rasulullah sallam, wa nahnu mujtami'una, sedangkan kami lagi berkumpul nih. Rasulullah keluar tuh ya, kami kata Jabir kami lagi kumpul nih sahabat. Faqala kata Rasulullah, ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh orang muslim, ittaqullaha, takwalah kamu pada Allah, wasilu arhamakum, ya hubungi ya, sambunglah ya rahim kamu. Fa innahu laisa min sawabin asra'u min silatir rahimi, karena tidak ada pahala yang paling cepat didapetin yaitu dari silaturahim. Wa iyyakum wal baghya, dan jauhkanlah oleh kamu tuh kezaliman, bagha ya, kalian bagha ya. Fa innahu laisa min ya bagha ya. Fa innahu laisa min uquqin asra'u min uqubati bagin ya, karena tidak ada tuh dosa yang paling cepat ya, laisa min uqubatin, tidak ada tuh dosa yang paling cepat tuh hukumannya dari perbuatan zalim ya bahwa wa iyyakum wa uquqal walidain, jauhkanlah oleh kamu ya durhaka orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi sanaa fi amin ya, karena ya jauhkanlah oleh kamu tuh durhaka orang tua, karena bau surga itu didapatin perjalanan 1000 tahun ya gitu. Wallahi la yajiduha akin wala qati irahimin wala sayyin zanin wala jarin izarahu yala gitu. Demi Allah tuh tidak akan mendapatin baunya surga orang yang durhaka kepada orang tua dan yang memutuskan silaturahim dan orang tua yang berzina ya, sayyun zanin ya, orang tua yang berzina, dan wajarin izarahu buyala, dan orang yang jalan dipunya kainnya, kainnya itu ngecer buyala ya. Nah gitu ya, disombong tuh izarahu tuh ya, ngecer karena sombongnya. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin ya, kata Nabi sesungguhnya kebesaran itu adalah milik Allah, kesombongan itu adalah milik Allah. Yang boleh berbuat sombong itu Allah, kita nggak boleh gitu ya. Ya yang Nabi kata apa ya, yang Allah kata al kibriya'u ridai kan gitu ya, kesombongan itu adalah ya selendang saya nih, sorban saya. Paman naza'ahu ya arobahu ya, siapa yang tarik selendang saya ya, saya perangin dia gitu ya. Selendang Allah, pakaian Allah ya gitu, sorban Allah kita tarik, kita ambil ya, Allah ya perangin kita ya. Artinya itu pakaian Allah, yang boleh itu sombong Allah. Kalau kita nggak boleh sombong, apaan yang kita sombongin, karena kita nggak punya kemampuan ya. Kalau Allah sombong memang dia punya apa? Ya, semua punya dia. Ya Allah bilang Allahus Somad kan gitu. Allah bilang Allahus Somad, Allah tempat minta. Ya istilahnya kalau mau minta sama gua sini gitu
Nah Allah bilang begitu, kenapa? Jadi kaya, gonion, mugnion, Allah kaya dan bisa ngayain. Nah kalau kita ngomong begitu, ya ada 10 orang juga amin takut. Amin. Kalau kita bilang lo kalau mau minta begini, ya gitu ada 10 orang datang, habis. Ya, nggak bisa gitu, ya gitunya nggak bisa gitu tuh ya, bukan nggak pantas gitu. Karena fil jawazir ya begitulah ya dikirakan dalam kitab Az-Zawajir. Wa zulmun nas ya termasuk nih dosa besar lagi, dosa nih seluruh badan kita itu menzalimin orang lain. Ya, orang lain tuh kita zalimin, kita sakitin gitu. Wa fil hadisi dalam hadis allazi rawahul Bukhari yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari man kana indahu mazlamatun li akhihi min irdin aw min shay'in falyatahallalhu min kul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Rasulullah nih ya hadis riwayat Imam Bukhari, siapa orang yang ada pada dia itu kezaliman kepada saudaranya, artinya kita punya kezaliman pada saudara kita nih ya, min irdin dari suatu barang gitu ya, atau juga sifat gitu ya, irdin itu boleh sifat atau barang gitu, au min sayin atau sesuatu tuh barang, fal yatahallalhu minhu karena diminta halalnya sekarang kata Nabi. Jadi kalau kita nih punya kezaliman kepada saudara kita, baik berupa sifat, kalau berupa sifat tuh nyamarin kayak ghibah, namimah tuh, itu kan sifatnya orang tuh kita ceritain, kita iniin gitu ya, gitu. Atau juga berupa barang, kalau berupa barang tuh yang kita gosok, ya, nah gitu ya, kita gosok tuh kita ambil, ya. Nah tuh Nabi suruh apa tuh? Fal yatahallal min kul yaum, maka minta halalin dah sekarang nih. Ya, artinya kita masih hidup tuh. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum di hari yang enggak ada dinar, enggak ada dirham. Artinya hari kiamat. Ya, nanti kita dikubur sono enggak ada yang namanya duit tuh. Ya, gitu. Ya, yang Allah bilang wa yaumala yanfa'u malun wala banun. Ya, di hari kiamat enggak bermanfaat tuh duit, harta, ya wala banun dan juga anak gitu ya, buat kita kebanggaan nggak ada ya gitu, hanya mintanya sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan masih laku tuh ya, duit taban udah ntar kita kalau mati tuh nggak ada yang buat duit kan ya, ini nggak ada belanja suruh, nggak ada mall gitu ya, kalau ada pasar suruh pada belanja ya, itu kan udah di sono Bernyampah. Hah? Bernyampah. Oh iya, gitu. Ya, kalau kita jadi sunnah ada gitu, buat duit itu. Ya, nah siapin. Ya, mau belanja, mau apa sunnah kagak. Ya, di sunnah udah nyampe kita di kuburan udah. Ya, ngomong kita kalau yang makan di sunnah, yang kagak. Ya, tergantung dah. Udah nyampe kuburan sunnah. Ya. Tergantung bekal dah ya. Hah? Tergantung bekal dah. Iya, tergantung kita di sini. Ya, gitu. Amal kita di sini di dunia. Ya, kalau kita makan ya makan sono, gitu. Ya kagak udah lapar sono. Gitu, ya. Nah, udah sono kan masing-masing. Ya, emang kayak di sini. Itu udah kuburan. Nggak ada. Ya, temu aja begitu, tapi masing-masing aja udah nggak ada. Ya, gitu. Kenapa kali nolongin apa gitu enggak. Masing-masing nerima. Ya, nerima nasib aja udah, terima apa yang dia kerjain di dunia sini gitu. Ya, biar kata suami istri juga kan. Ya, kali sudah di jalan-jalan di berdua gitu pegangan tangan. Yauma yafirun. Nah, agak ya gitu. Ya, biar kata kuburannya ditumpuk tuh, dikuburin situ berdua kali sono. Ya, laki suaminya, istrinya satu kuburan gitu. Ya, gitu. Kuburinnya sama gitu, satu kuburan. Gitu. Ya, kagak jalan-jalan sono. Kali jalan berdua nih gitu, gitu. Masing-masing aja, sono. Nanti baru yang Allah al-haknan wa al-haknahum dzurriyyatahum. Nah itu ya kalau udah kumpul di surga, iya, dan situ ya hisaban apa semua, nah baru Allah kumpul ini, itu tuh, ya, itu baru Allah kumpulin tuh panggilin lah, ya, nah, kakek nenek kita tuh turunan siapa tuh, gitu, ya. Nah, ini tuh kumpul lah tuh baru. Nah, kalau masih ya urusan-urusan gitu masih masing-masing aja. Yang enak, yang kagak, ya, yang dapat hadiah, yang kagak, ya, yang dapat hadiah enak, yang nggak dapat hadiah,
ya bengong aja ya gitu ya. Nah, ya Nabi suruh tuh minta halalin sekarang kalau kita punya kezaliman sama orang lain sebelum hari yang nggak ada tuh dinar wala dirham, nggak ada duit buat nebus gitu ya. Disuruh kan kita nggak bisa bayar, kalau di sini kan kita bisa bayar nih ya. Dulu barangnya kita ambil apaan tuh, nah kita harus gantiin. Kalau ada tuh barangnya masih ada kita pulangin, kalau nggak ada kita gantiin yang seperti itu. Nah kalau emang juga nggak ada kasih harganya ya, wajib ya, harganya berapa itu harga barang itu, nah kasih itu gitu, ya. Oh ya, nah ya, di apa ya dibayar. Sekarang jangan sampai dituntut tuh. Nah inka nalahu amalun sholihun, kalau dia itu punya amal soleh nih, uhiza ya, diambil tuh ya amal solehnya minggu dari dia, mikot dari madlamatihi, sekedar kezoliman dia, li akhihi buat saudaranya. Jadi kalau kita tuh nanti punya kezaliman sama saudara kita, nah kita punya amal soleh kita tuh diambil ya buat bayar tuh sama ya dari kita yang kita zalimin. Siapa? Ah itu urusan Allah yang ya yang ngasih ya, yang ukurannya kita nggak bisa tahu ukurannya siapa gitu ya. Yang katanya tuh nggak bisa dibayar apa buat dibayar tuh tebusan seperti itu cuman puasa. Ya, karena puasa itu yang Allah bilang nih, sekarang puasa kan as-saumu li. Ya, puasa itu punya saya, milik saya. Wa ana ajibihi, saya yang balasnya. Ya, yang bayarnya apa, yang kasih pahala. Kita puasa nih, dikasih pahalanya siapa, dikasih bayarannya siapa gitu punya. Itu tergantung kan. Ya, karena Allah yang nilai. Ini nggak bisa diwat bayar apa tuh, bayar tebusan. Nah, kerjaan-kerjaan kita yang lain tuh, ya kita zikir, kita apa tuh, sholat apa semua tuh itu, nah itu nanti berapa apa tuh, ya sedekah, ya bakal dibayar tuh kalau kita tuh punya kezaliman, gitu, ya. Kita punya kezaliman yang teman kita apa tuh, ya kita ngomongin, kita ghibah, kita apa, nah kita nggak minta maaf, belum apa tuh, ya. Nah, ya disuruh nanti dituntut kan, gitu, ya. Gitu, atau juga ada kezaliman barang atau apa gitu, nah nanti dia ambil tuh gitu. Nah ya ukuran pahalanya ya pahala dari ibadat kita yang lain. Nah kalau puasa itu katanya nggak diambil karena ya nggak ada ukuran, itu Allah lah yang netepin ya gitu. Hanya ya ada satu keuntungan buat kita tuh kalau kita ini ya puasa kita nih ya buat nolong tuh ya. Nanti kalau amal-amal kita tuh semua habis ya diambil, nah punya puasa tuh gitu. Hanya puasa kita biar beneran dikit gitu. Ya supaya apa tuh? Ya supaya nanti ukurannya jadi gede gitu ya. Hanya jangan sampai puasa tuh ya gitu ya. Yang Nabi bilang man lam yada qaulazur ya fala isalillahi min siyamihi. Ya siapa orang yang puasa ya nggak nggak menjaga tuh kata-katanya tuh ya, omongannya katanya tuh ya dibohong, didusta, dia ghibah, itu para ya siamalahu tuh nggak ada nilai para isalillahi min siyamihi, nggak ada bagi Allah tuh puasa ini nggak ada nilainya gitu ya. Sayangnya gitu ya, kita harus jaga hati-hati gitu ya, jangan sampai gitu ya. Nah itu ya diberikan di matlamati di akhir. Fa'in lam yakun lahu hasanatun, kalau kita nggak punya kebaikan, ukhiza min sayyiati sahibihi, kalau kita nih nggak punya kebaikan maka diambil dosa dari ya teman kita tuh yang kita zalimin. Ya gitu ya, yang kita zalimin kita buat bayar kebaikan nggak ada nih, nah dosa dia limpahin sama kita gitu. Ya udah dosa kita banyak, tambahin lagi dosa dia gitu ya gitu. Ya kita nggak bisa bayar, punya utang sama si A kata lu nggak bisa bayar, gue nih utang gue aja nih, gue tambahin lo. Iya, tuh itu kan saya dicoibi. Nah, paku mila alaihi, maka dibebanin padanya tuh gitu ya, pada orang itu. Jadi dosanya tuh ditaruhin tuh kepada itu. Kaza Hafiz Zawajir, begitulah ya apa yang dijelaskan dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar. Ruwiya, diriwayatkan an Uwais Al-Qarni, dari Uwais Al-Qarni diriwayatkan anahu qala, bahwasanya Uwais Al-Qarni dibilang
marartu bi ba'di siyahati birahibin. Kata Uwais Al-Qarni, saya liwat pada sebagian ya siyahah saya dengan seorang rahib pendeta. Ya, nah kata Uwais Al-Qarni, ya dalam saya nih siyahah, ya artinya berjalan tuh dia. Ya, kalau orang-orang apa tuh ya lagi masuk dalam ya torekot tuh naik kepada makam itu biasanya emang ya siyahah tuh jalan ya sunuk ayam dan ayam ya gitu ya ayam aja dah tuh ya gitu sunuk gitu nggak pakai bawa bekal jalan gitu ya jalan aja dah gitu ntar ya dia maksudnya apa tuh itu menguatkan ya hatinya. Ya, ada orang yang muji, ada orang yang cela, ada yang kata gini gitu. Ya, itu seorang ya aulia tuh dalam jalanin gituan itu mesti begitu. Setelah dia tuh keluar, nah jalan keluar lah gitu ya. Apa tuh pendapat orang jalan gitu ya. Itu ada yang kata orang gila dah, ngaku macam dah gitu ya nih. Ya enggak kesel apa gitu. Nah, nanti dia kan jadi tahu tuh nilai orang tuh gitu tuh ya. Nah ini kata Uwais Al-Qarni, pada sebagian siyahah saya ketemu tuh dengan seorang pendeta. Pakul tuh saya bilang kepada pendeta, ya rahib, hai pendeta, ma awalu darajatin yarqahal muridu, ya gitu hai pendeta, ya derajat apakah yang mula-mula bisa menaikkan seorang murid, ya seorang murid itu ada seorang yang menuju jalan satu kebaikan tuh ya akhiratnya yang derajat apaan tuh yang bisa mula-mula naikin derajat dia. Nah ya kata si Rahib ya gitu kalau kata si Rahib raddul mazalimi ya kata si Rahib yang bisa tuh ya menaikkan derajatnya orang itu adalah mengembalikan kezaliman. Ya, jadi kalau kita punya kezaliman sama orang pulangin gitu ya. Kalau enggak minta istiqlal, minta halalin, minta maaf gitu ya. Nah, itu radul mazalim namanya. Nah, wasagi wakif patul zohri minat tabahat kata si ya rahib nih ringanin punggung kamu daripada tuntutan gitu ya punggung kita nih jangan sampai banyak tuntutan. Kalau banyak tuntutan kita nggak bisa bayar, nah itu kan dosa orang ya dibebani nama kita. Jadi panggulan kita lebih berat gitu. Udah dosa kita bawa ditambahin nama dosa orang ya. Jadi ringanin ya supaya jangan ada tuntutan, jangan ada orang yang banyak nuntut sama kita gitu ya. Radul mazalim itu ya gitu wakif patul zahri minat tabaan fa'in nahu la yas'udul lil abdi amalun karena nggak bakal naik bagi si hamba tuh amalnya wa alaihi tabaatun sedangkan ada pada orang itu tuntutan au mazlamatun atau kezaliman. Jadi kalau kita nih banyak tuntutan sama orang ya dituntut sama orang tuh atau kita punya kezaliman sama orang itu amal-amal soleh kita tuh nggak bisa naik kepada Allah karena amal soleh kita tuh ya pau dia dibawa naik ke sono sama malaikat tuh ya itu ya dibawa malaikat tuh setiap amal kita tuh ya yang kita kerjain nih dari pagi sampai sore kan gitu kan ada malaikat tuh malaikat yang ta'aqub ya gantian tuh ya gitu ya siang dan malam ya malaikat siang ya datangnya subuh tadi gitu sampai asar. Nah malaikat malam dari asar sampai subuh. Nah itu dia nanti begitu dia naik pelaporan tuh sama Allah tuh apa yang kita kerjain ya selama nih dari pagi ginari sampai ntar nih maghrib asar tuh ya sampai asar. Nah itu naik dah tuh malaikat siang ya laporan sama Allah semua. Nah laporan tuh amal-amal kita itu apa banyak tuh kezaliman atau kagak gitu. Kalau emang tuh amal kita bagus itu naik tuh ya langsung tuh pada Allah gitu. Nah kalau amal kita tuh nggak bagus banyaknya tuntutan Allah tolak gitu ya. Ya tuh ya hanya kata si Rahib ini ya ringanin punggung kamu dari tuntutan karena itu nggak bisa naik bagi si hamba dia punya amalnya
wa alaihi tabaatun aw mazlamatun, yang ada pada si hamba itu ya kezaliman ya atau tuntutan ya, kita banyak dituntut sama orang, nah ya amal kita nanti nggak bisa ya naik tuh. Kalau nggak naik kemana satu namanya? Iya berarti nggak apa, ya ditolak sama Allah. Ditolak. Iya nggak diterima, Dikembalikan jadi dipulangin lagi, gitu nggak diterima sama Allah, nah gitu kosong. Nah bisa tuh ya. Wallahul muwaffiqul mu'inu lima yuhibbu wa yarda ya. Ya terakhir nih ya siapa perkataan ya pengarang nih ya. Wallahul muwaffiq, Allah lah yang memberikan taufik ya, kemampuan buat kita. Al mu'inu, Allah yang memberikan pertolongan. Lima yuhibbu wa yarda, apa yang Allah suka dan Allah senang gitu ya. Minal a'mali sholihati, dari amal-amal soleh kita nih, wal ulumin nafiati, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Hanya mohonlah minta sama Allah ya, karena Allah lah yang memberikan taufik, memberikan ya kemampuan, dan Allah yang menolong kita nih ya bisa ngerjain apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha gitu ya. Nah ya dari amal soleh kita dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selawat dan salam ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya dan sahabatnya gitu ya. Khatama kitabahu bisolati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata Syekh Nawawi ini pengarang kitab ini mengakhiri kitabnya dengan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi ya, berselawat pada Nabi nih keluarganya ya. Kama pada abihima ya, sebagaimana ya pengarang itu memulai ya dengan ya selawat ya di depan sana ya. Di awal pengarang juga memulai dengan selawat tuh gitu ya. Kama pada abihima, sebagaimana pengarang mulain dengan selawat dan salam tuh ya. Dulu di awal kan gitu ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam contoh ya. Di awal kitabnya nih gitu ya. Nah gitu ya. Raja'an likubu lima wa do'ahu bainahuma ya, karena pengarang ini mengharapkan diterima apa yang dia bikin nih ya, dia bikin bainahuma antara kedua, antara selawat tuh di awal dan di akhir. Fa inna sholata alaihi sallallahu alaihi wasallam maqbulatun, karena berselawat kepada Rasulullah SAW itu diterima, qat'an pasti ya, diterima ya. Kalau kita berselawat pada Nabi udah pasti selawat kita tuh diterima ya, mau husuk kayak kagak kayak ya, kita berselawat itu Allah ya terima tuh ya. Itu keuntungan kita berselawat ya. Jadi kita baca berselawat tuh ya gitu ya, arti kita tuh ya fokus kepada Rasulullah atau enggak ya, sambil main-main gitu, itu tetap ya. Nah, selawat kita tuh diterima tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu Quran wala iku bikaromihi, yang cocok dengan kemuliaannya ya Allah Subhanahu wa taala. Iza qabilal awal wal akhir, apabila Allah menerima yang pertama dan yang akhir, la yuraddu ma bainahuma, maka Allah enggak menolak yang antara keduanya. Kalau ya pengarang tuh berselawat di awal diterima, di akhir dia selawat diterima Allah, yang tengah-tengah gimana ya. Nah ya cocoknya, yang cocoknya bahwa yang turunnya juga nggak bakal ditolak ya. Jadi di awal, di tengah ya, di akhir ya. Jadi udah gitu kan. Nah di tengah, nah ada pasti dia terima dah gitu ya. Nah gitu ya. Al-airatu bainahuma wa kana alal musannifi, dan adalah pada pengarang ini gitu ya, ayyah tamma bil hamdi lillahi ta'ala rabbil alamin, dan juga pengarang ya mengakhiri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, katanya itu li'annahu akhiru du'ai ahlil jannah,
Karena kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu adalah akhir doanya orang-orang surga, yaitu dakwahum, ya itu dakwahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika, gitu yang di ya kan gitu ya. Nah ya wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu ya akhir doanya tuh orang surga tuh gitu. Wa fi hadzal qadri kifayatun, kadar seperti inilah cukup katanya lizawil albabi, bagi orang-orang yang ya punya pemikiran, ya itu yang mau berpikir nih. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwal muwaffiq lisawab. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan taufik untuk kebenarannya. Wa fil haqiqati, pada hakikatnya bastul kalam fi hadzal maqam ghairu mamnu'in. Pada hakikatnya memperpanjang pembicaraan dalam makom ini enggak dilarang. Wal itnabu bisyaqi lil ibarati, memperpanjang dalam ya urutan-urutan ibarat ungkapan ghairu matbu'in, enggak ditolak, boleh aja. Itu membahas biar panjang silakan, enggak dilarang. Dan memperpanjang tuh ya tulisan-tulisan, ungkapan-ungkapan juga enggak ditolak. Lakinil ikhtisar mamduhun syar'an, akan tetapi membatasin itu terpuji menurut syara gitu ya. Wa takzil wa taqlilu bin nisbati li ahli hadzal zaman, dan mempersedikit tuh pembahasan untuk orang-orang ya pada masa sekitar sekarang nih gitu ya. Di hadzal zaman aksaru tanawulan wa naf'an, itulah yang paling banyak diterima dan manfaatnya. Ya buat kita zaman sekarang nih nggak boleh banyak-banyak ya ungkapan terlalu panjang ya, padahal malas gitu orang model kita sekarang nih. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini perkataan Imam Nawawi itu berantaannya. Nah bisa tuh ya, nasallallahu min khairi ma sa'alahu minhu nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya kayak kita mohon kepada Allah dari kebaikan apa yang diminta ya kepadanya, kepada Allah itu oleh nabinya Nabi Muhammad SAW. Wa na'udzubihi, dan kita berlindung ya kepada Allah min syarri masta'adza minhu nabiyyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlindung Nabi Muhammad SAW. Anta ya Allah waliyun fid dunya wal akhirah, engkau lah ya Allah ya yang menolong ya hambanya fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, ya akhirnya matikanlah kami saya ini dalam keadaan muslim, dan kumpulinlah kami dengan orang-orang yang soleh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an sayyidi Abdul Qadir Jailani ya Kailani, wallahu a'lam bisawab, wa ilaihil marja' wal ma'ab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya selesai ini kitab ya kita baca ya. Nah ya 2 Ramadan yang lalu ya amus baru nih kita awalin dulu ya 1 Ramadan, yaitu tanggal 23 bulan 3 tahun 2003 ya awal gitu. Nah sekarang ya gitu ya sekarang tanggal 12 ya bulan 3 ya 2005. Ini kita ya dapat apa yang kita baca ya, kita bisa ya mengamalkan ilmunya, dan juga ya kita dapetin pahala ya daripada ya yang kita baca kitab-kitab ini ya. Nah semua apa yang kita pelajari dan kita baca dari kitab ini di bulan Ramadan ini adalah merupakan amal ibadah ya, amal ibadah kita thalabul ilmi, kita mencari ilmu dari ya ilmu yang fardu ain nih ya. Dalam kitab ini ya itu isinya fardu ain, yaitu di awal ya tentang akidah, kemudian di tengah yaitu tentang ya syariat fikih, nah di akhir ini tentang tasawuf kemarin itu. Nah inilah ya 3 ilmu ya dikumpulin di sini oleh ya 2 pengarang, yaitu ya pertama yang disusun oleh matannya itu disusun oleh
ya Syekh Ahmad bin Zain Al-Habsyi gitu ya. Nah kemudian disyarahkan oleh ya Syekh Nawawi Al-Bantani ini gitu ya. Jadi dua orang ulama besar ya, mengapa ya mengusun ya kitab ini nih ya. Alhamdulillah ya. Nah 3 puasa nih ya, 2 puasa yang penuh kemarin ya kita baca udah. Nah kemudian ditambah setengah ya, sepertiga waktu ini ya. Insyaallah kita akan sambung lagi ya dengan ya kitab ya gitu nih ya. Tapi ya ini kitab nanti kita akan sambung yaitu dengan gituan nih ya, karena kemarin tuh kitab-kitab kayak saya yang kecil tuh yang banyak udah dibaca sama kayak Sapi Hazami itu banyak ke bekas dia itu kerendam ya, jadi nggak bisa dilihat secara bapaan lagi nih. Jadi ini ada ya saran untuk baca ya tafsir Yasin ya, dulu gitu nih tafsir Yasin nih ya, ya kitab insyaallah ada nih dulu ya, ini yang baru tuh ya. Nah ini yang lama dulu ya, dulu nih mula-mula kita ngaji bulan puasa dulu ya, setelah jadi bangunan begini nih ya di bawah itu tahun 2000 ya. Ini kita udah baca nih dulu tahun 2000 di bulan Ramadan ya. Nah, sekarang udah 2025 ya, udah 25 tahun ya, orangnya udah kagak pada ya, yang sorry ya Mutarno gitu ya. Nah gitu ya, yang masih ada nah gitu ya. Nah yang lain-lain itu udah pada kagak, jadi nggak diulang lagi ya, cari lagi kitab-kitab yang kecil-kecil yang banyak ya, karena ya kitab-kitab kecil yang saya hantamin tuh kepada ya Sapi Hazami itu banyak puluhan ya macam kitab kecil, tapi karena kemarin kerendam jadi lupa tuh ya kita apa-apaan karena kerendam semua hancur tuh ya, nggak bisa dilihatnya itu habis kebuang ya. Padahal saya baca tuh kitab kecil-kecil begini nih ya sama Sapi Hazami itu ya puluhan ya macam kitab gitu ya kecil tuh kan, saya pikir apaan lagi ya. Nah ini ya tafsir Yasin lah ya, karena dimulai tahun 2000 ya, tahun 2000 udah 25 tahun ya, ini lah kita baca lagi insyaallah ya. Nah ada penjelasannya dan juga ya kita yang belum pernah dengar kan ya, mudah-mudahan ya menjadi ilmu ya tambahan buat kita gitu. Nah inilah ya di akhir daripada bacaan kitab kita ini, kitab Bahjatul Wasail ya. Kitab Bahjatul Wasail ini ya adalah kitab yang dikarang oleh para aulia nih ya. Saya ini ya, saya Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu seorang wali bin Auliaillah, dan juga saya Nawawi Al-Bantani ya, seorang wali bin Auliaillah ya, yang semuanya kita punya sanad-sanadnya tuh ya, hubungan sanad saya Nawawi Al-Bantani ya, sanad kita punya guru semua gitu ya. Nah ya mudah-mudahan apa yang kita baca ya, dia juga pengarang-pengarangnya hadir ya di majelis kita ini, hadir ditahu ya, karena ada malaikat tuh tadi siahin ya yang laporin ya bahwa ya karya dia nih ya, kerja tulisan dia yang dia tulis ini ya kita baca, kita manfaatin, karena nih ya sebagai wakafnya, amal jariahnya mereka tuh para ulama-ulama ya. Kalau kita baca ya berarti dia dapat pahala ya, udah pasti para malaikat tuh sampein ya yang kita baca itu ya kepada mereka ya. Nah ya mereka tuh ya bisa mereka itu hadir ya ke majelis kita ini gitu ya. Nah gitu. Nah juga pahala yang kita baca ya mudah-mudahan nggak kurang apa yang itu. Nah tapi kita jangan sekedar begitu aja. Mari sama-sama pahala yang kita baca nih dari bulan Ramadan yang 2003 ya, 2023 2024 ya sampai ini sekarang ya, itu ya kita hadiahkanlah ya pahalanya ini ya kepada pengarang ya, kepada guru-guru kita ya, dan juga kepada teman-teman kita dan orang tua kita ya. Mudah-mudahan apa yang ya kita ya baca kitab ini ya nilai pahalanya itu dicatat sama Allah, dan juga nggak akan kurang buat kita ya, dan kita hadiahkan lebih kepada orang tua kita nih gitu, dan juga kepada guru-guru kita ya yang telah ya ngajarin kita nih untuk ya membaca kitab apa semua, belajar, dan
juga kepada pengarang. Mari sama-sama ya kita ya baca Fatihah ya, kita baca doa sebagai khatam nanti ya, khatam kitab ini ya. Nah, yang kita hadiahkan kepada ya mereka-mereka ala hazini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa Fatihah khususan ila ruhi sahib hadzal kitab Syekh Ahmad bin Zaini Al-Habsyi wa masaihi wa susurihi wa furuhi bi anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamu yu'ti darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Summa ila ruhi Syekh Muhammad Nawawi ya Al-Bantani wa masyaihi wa usulihi wa furuhi bi anna Allah yaghfiru lahum wa yaghfiru lahum wa yarhamu yu'ti darajatin fil jannah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa Fatihah khususan ila Syaikhul Ijazah Ki Syafi'i bin Abdul Hamid Bahan Manja. Summa ila Syekh Syafi'i Azami wa masyayikh usuli wa qulubi ajmain bi anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamu yu'ti darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa Fatihah khususan ila arwahi wa masyayikhina wa masyayikhim wa ila arwahi walidina wa qarabatina wa masyayikhina wa ila arwahi wa sahbanina wa qarabatina wa li jami'il muslimin wa muslimat. Allah yaghfiru lahum wa yarhamu wa yu'ti darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin rabbil alamin bi wajhika wa kalam kama yang bagi jalani kalam simi sultani subhanaka la nusisana alaika ma naitana nafsi wa kalam wa tatamala kalam jaradita wa kalam jaradita wa kalam wa darita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-hilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa musil wa taqabbal sawab wa ma qara'na wa hadiyatan minna wasilah nuqaddimuha wa nuhdiya ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa habibina wa syafi'ina wa karamatina wa bi'anna wa karamatina sumaila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ahli kullin wa sahabati ajmain sumaila arwahi la'immatil arba'a wal mujtahidin wal ulama'il amilin wal qurra wal mufassirin wa sadatina sufiyati wal muhaqqiqin wa khususan sahibu hadzal kitab ya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sumaila arwahi Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi sumaila arwahi masyayikhina wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahi baromatina wa masyayikhina wa masyayikhina
عليهم وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يسعى بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفي قبورهم وحشرهم ونشرهم ويوم ونشرهم إلى يوم القيامة اللهم كما وقفنا لقراءة هذا الكتاب اللهم كما وفقنا لقراءة هذا الكتاب بهذا المحل فضلا منك ومنا ويسرت لنا تلاوته أن توفقنا للعمل بما فيه من المواعظ والأحكام وأن تجعله حجة لنا لا حجة علينا في هذه الدار وتلك الدار وتدر عليها من ألفه وكتبه وقرأه وسمعه وسعاه برحمتك ورضوانك آناء الليل وأطراف النهار اللهم وفقنا للعمل مما احتوى عليه من أثر وخبر وآية ونور به أبصارنا وبصائرنا لنفوز من بركاته بالنهاية واحفظنا من الوقوع في الشك والرحم والجهل والغفلة والندامة واجعله شاهدا لنا عند الحضور بين يديك يوم القيامة اللهم إنا نتوجه إليك بأوجه الشفعاء لديك وأكرم من أقسم بحقه عليك نبيك ذاكر النسب الكريم النسب خير العجم والعرب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ونسألك اللهم بلاغة عنك وقربة منك وأيامه المقبولة لديك وسائر وآخر الأنبياء والمرسلين وآل بيته وصحابته أجمعين وبما ترونه وبعلماء العاملين والأولياء والصالحين الذي منحتهم جزيل الإنعام وبمن حضر هذا المجمع أن تكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض والأسقام وتزيل عنا الشكوك والأوهام ولا تهلكنا بسوء أفعالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك نستغيث يا مغيث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم